frugal living itu sebenarnya lebih ke konsep spending, di mana dia dituntut untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan dari sisi pendapatannya dia sendiri. Halo Sobat Rendra, balik lagi nih bareng aku Zaki yang pastinya di YouTube Reksadana Kukom. Hari ini aku senang banget karena kita bakal ngebahas lagi nih topik-topik seputar finansial dan juga reksadana. Nah, topik kita kali ini adalah tentang frugal living. Nah, belakangan kan heboh banget nih Sobat Rendra semuanya tentang ngebahas frugal living. Sampai artis-artis, influencer. Nah, sebenarnya tuh apa sih frugal living itu dan bagaimana sih frugal living? Nanti bakal ada yang jawab yaitu dari Mbak Tias. Boleh Mbak Tias kenalkan diri ke Sobat Rendra? Halo Sobat Rendra, saya dengan Tias dari Batavia Prosperindo Asset Management. Saat ini saya sebagai Relationship Manager di Batavia Prosperindo Asset Management. Wow, halo Mbak Tias. Halo Zaki. Gimana kabarnya Mbak Tias? Baik dong. Baik ya. Gimana tadi berjalan lancar? Semuanya lancar? Lumayan macet ya, tapi ya kesini kan kita sama-sama Jakarta Selatan lah ya. Iya, benar Masih sih. aman. Masih aman lah ya. Tapi Mbak Tias, belakangan ini kan lagi heboh banget nih frugal living. Udah pernah denger nggak sih frugal living sendiri? Dengar dong gitu. Jadi emang kayak kalau kita lihat juga kayaknya beberapa artis belakangan ini tuh kayak cukup mengikuti tren frugal living ini kan gitu. Jadi kayak banyak banget nih, sampai Sobat Rendra juga banyak banget mungkin bertanya-tanya gimana sih frugal living itu, gimana sih konsepnya seperti apa. Tapi kalau aku boleh tahu nih Mbak, boleh ngejelasin dulu nggak sih apa itu frugal living tuh Mbak? Ya. Jadi konsep frugal living itu sebenarnya lebih ke konsep spending, di mana spendingnya ini dia harus menentukan prioritas keuangannya dia sendiri dari sisi spendingnya gitu. Apakah menurut dia ini cukup baik gitu spendingnya yang perlu dia keluarkan, atau spendingnya kayaknya istilahnya lebih membuang-buang gitu, seperti membuang-buang. Paham, jadi lebih ke boros lah ya. Betul. Tapi ini frugal living cara untuk menghidupinnya gimana biar nggak boros, mengantisipasinya. Betul, secara sederhana mungkin bisa dikatakan frugal living itu hidup irit atau hidup hemat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat lagi dari sisi spendingnya, dia lebih mengedepankan dari sisi value-nya gitu. Jadi apa sih manfaat dari suatu barang tersebut? Apakah memang ada nilai gunanya? Atau misalkan memang hanya untuk keinginan saja? Ataukah memang dia sangat membutuhkan dari si barang tersebut? Oke, ini kan menarik nih Mbak. Topik kita juga hari ini menarik banget nih. Gaya hidup frugal living bisa capai merdeka finansial nggak? Betul. Nah, kan ini kita tadi udah singgung-singgung nih, irit. Kan irit tuh, aduh bisa nggak ya capai merdeka finansial dan segala macam. Tapi sebelum sampai sana, boleh nggak sih jelasin apa sih merdeka finansial itu Mbak? Ya, jadi secara konsep secara umum, jadi sebenarnya finansial atau kebebasan finansial itu kondisi di mana kita sudah tidak terbebani dengan hidup kita sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang baru gajian nih, tapi udah pusing, itu berarti belum financial freedom. Saya pribadi itu. Hampir rata-rata mungkin ya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah setelah teman-teman udah mengalami fase di mana teman-teman gajian, tapi ternyata ya udah oke, gajian aman lah sampai akhir bulan. Sebenarnya mungkin itu sudah bisa dikatakan financial freedom gitu. Jadi kondisi di mana kita tidak merasa terbebani atas istilahnya aktivitas kita ke depannya gitu ya. Dan financial freedom ini juga bisa terjadi nanti di masa sekarang, mungkin kalau misalkan sudah mengalami itu, atau di masa tua, banyaknya kan mempersiapkan untuk masa tua. Bener, gitu ya. Atau misalkan di masa-masa mendatang, atau kita pengen mencapai target waktu tertentu gitu. Jadi financial freedom itu bisa tercapai di beberapa waktu sebenarnya. Cuma secara inti ya itu kondisinya di mana kita sudah tidak terbebani nih dengan masalah-masalah finansial gitu. Jadi perlu aku garis bawahi kalau misalnya itu merdeka finansial itu tidak perlu terbebani lagi nanti di kemudian hari tentang ya nggak usah mikirin lah besok makan apa, segala macam. Aduh uang kos kayak gimana. Bener. Jadi kalau misalnya kamu gajian kamu masih mikir, nah kamu belum merdeka finansial. Itu menjadi tanya-tanya loh Sobat Rendra. Nah Mbak Tias, tadi kan kita mau singgung kalau misalnya konsep frugal living itu kan irit nih. Terus juga hidupnya sederhana. Sesederhana apa sih Mbak? Boleh dijelasin nggak Sobat Rendra? Iya, jadi kalau misalkan kadang-kadang agak sulit membedakan ya antara irit atau pelit gitu ya kalau misalkan kita bisa ngomong gitu ya. Nah tapi sebenarnya kalau konsep frugal living ini sendiri di mana dia dituntut untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan dari sisi pendapatannya dia sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat misalnya kayak dari sisi makanan gitu ya, dari sisi makanan sebenarnya orang dengan frugal living itu bukan berarti dia makan kayak sehari hanya 1 kali gitu. Dia makan tetap sehari 3 kali, tapi mungkin tidak perlu seperti di restoran mewah atau misalnya dia pilih-pilih makanan yang kayak
dia lebih memilih makanan lah gitu ya, aku nggak mau nih makan ini gitu, yang penting dia gizinya tetap terpenuhi gitu. Dan kalau misalnya kita melihat lagi, misalnya kalau dia berkeluarga gitu ya, berkeluarganya cukup banyak, mungkin kalau dengan masak dia akan lebih hemat, bisa lah gitu, dia membuat masakan sendiri gitu, dan itu juga tentunya justru lebih sehat juga gitu dibandingkan dengan kita beli makanan di luar gitu. Nah, jadi nggak usah takut kalau misalnya Frugal Living itu hanya makan satu kali, enggak kayak gitu konsepnya ya. Jadi kamu bisa mengolah gimana cara uang kamu itu untuk tetap makan dengan sehat dan porsinya juga terpenuhi dan pastinya juga gizinya juga tetap seimbang nih Sobat Rendra. Nah Mbak, tadi kan aku udah membahas tentang Frugal Living. Apa sih yang harus pertama, misalnya ada Sobat Rendra mau menerapkan gaya hidup Frugal Living nih, apa yang pertama yang harus dilakukan nih Mbak? Oke, jadi tentunya dia harus sadar betul dulu nih. Jadi dia harus sadar bahwa akan ada sesuatu yang dikorbankan kalau misalkan kita ingin mulai sesuatu untuk hidup frugal living gitu ya. Karena bagaimanapun dengan misalkan kebiasaan hidup kita gitu, kita biasa beli kopi misalnya kopi yang 50.000. Benar. Ya walaupun tetap harus minum kopi, belilah kopi dengan yang harganya lebih murah. Itu kan mungkin kita akan ada sisi menurunkan ego kita sedikit gitu ya. Jadi mungkin harus dimulai dari menurunkan ego kita sedikit gitu. Terus kita harus lebih berfokus pada kebutuhan, bukan keinginan gitu. Jadi kayak kita butuh kopi nih, oke butuh kopi, tapi mungkin kopi yang 20.000 cukup ya gitu. Kita nggak perlu beli kopi yang 50.000 misalnya gitu. Jadi mungkin seperti itu sih. Jadi kita harus bisa membedakan mana sih yang sebenarnya kebutuhan, mana sebenarnya keinginan. Oke, ini perlu aku garis bawahi. Gaya hidupnya diturunkan nih Sobat Rendra semua ya. Kalau turunin egonya. Benar, turunin egonya. Misalnya beli kopi 50.000 setiap hari, aduh boncos dong pastinya. Tapi bisa diakalin dengan buat kopi sendiri. Betul. Beli kopi 20.000-an banyak kok di luar sana. Jadi gimana cara hidup kamu untuk mengaturnya kayak gimana nih? Terus juga tahu juga mana keinginan, mana juga kebutuhan ya Mbak. Betul sekali. Oke, terus nih Mbak, apa aja sih langkah-langkah untuk menerapkan gaya hidup frugal living Mbak? Oke, jadi mungkin kalau misalnya kita melihat langkah-langkah pertama tentunya dalam sistem perencanaan keuangan gitu ya. Kita harus melihat dulu perencanaan keuangan kita ke depannya itu seperti apa. Kemudian kita mengalokasikan anggaran dari pendapatan kita. Itu baru dari situ biasanya nanti kita akan mereview lagi, biasanya kita akan nge-review lagi apa sih sebenarnya yang kurang, apa yang salah dari itu. Baru nanti kita bisa memilah lagi mana sisi yang bisa kita bikin lebih hemat gitu, mana sisi yang bisa kita pangkas, di mana kita bisa naikin porsinya untuk tabungan atau investasi misalnya, karena kan itu sebenarnya yang bisa menjadi penggerak ke depannya untuk tujuan keuangan kita tercapai gitu. Oke, berarti harus ngatur keuangannya dengan detail banget nih Mbak ya. Mana kebutuhan, mana juga keinginan, tadi harus dikurangin, harus di cut off nih semuanya nih ya. Jadi kayak misalnya beli bahan makanan ya mungkin dari harga yang termahal ya cari dengan harga yang termurah gitu. Tapi tetap juga harus diseimbangkan juga dengan apa yang dibutuhkan baik diri kita sendiri. Sebenarnya memang frugal living itu tidak harus membeli barang yang murah. Yang penting kita membeli barang yang berkualitas gitu. Yang beli barang berkualitas, kalau misalnya kita beli barang murah tapi misalnya manfaatnya tuh hanya jangka pendek, justru itu lebih terkesan kita akan membuang-buang uang gitu ya. Jadi kita ada terus-menerus membeli barang tersebut gitu. Tapi kalau misalnya kita membeli barang yang berkualitas gitu, kemudian jangka waktu untuk penggunaannya lumayan panjang gitu atau cukup baik gitu. Nah, itu yang justru dibutuhkan gitu dalam hidup frugal living. Wow, aku dapat insight banyak banget dari Mbak Tias hari ini. Semoga sebenarnya semua juga dapat insight banyak ya. Nah, Mbak, aku juga mau mention nih, kayak hal tersulit dalam frugal living adalah menghemat atau cut off kayak sesuatu hal yang nggak penting nih Mbak, biar nggak boros. Terus gimana sih cara kelola keuangan? Karena susah ya, kayak menerapkan, gaya hidupnya harus diiniin atau dikurangi, itu susah banget tuh. Ada tips nggak Mbak? Betul. Jadi kalau misalkan secara umum ya, gitu konsep perencanaan keuangan tuh mungkin kita bisa pakai rumus 50-30-20 gitu ya. 50-nya mungkin itu bisa untuk kebutuhan pokok sehari-hari gitu, kayak 30-nya mungkin bisa untuk dari sisi keinginan sendiri. Tapi untuk 50 dan 30-nya itu maksimal gitu ya. Nah, untuk 20%-nya minimal gitu kita harus alokasikan ke investasi atau tabungan kita. Gitu. Oh wow, jadi 50, 30, 20 tadi ya. Diterapkan tuh Sobat Rena semua, dicatat. Mulai diterapin kalau misalnya gajian langsung tuh 50 kemana, 30 kemana, 20 kemana. Tapi jangan lupa juga tetap investasi. Betul, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Nah Mbak, frugal living itu baiknya tuh dimulai kapan sih Mbak? Dan cocok untuk diterapkan siapa di ibu-ibu rumah tangga atau kayak saya masih muda gitu, itu
Gimana Mbak? Aku jawab singkat padat jelas ya. Boleh. Mulai sekarang dan mulai untuk semua orang. Wah. Mulai sekarang dan untuk semua orang. Kenapa tuh Mbak? Karena memang kalau frugal living ini kan sebenarnya dia bisa membantu kita mencapai tujuan keuangan lebih cepat. Bener. Gitu. Karena dari sisi spendingnya kita agak sedikit di-cut gitu, kita lebih banyakkan porsi investasi, di mana itu juga akan mempercepat tujuan keuangan kita akan tercapai. Dan kalau kita bisa mulai lebih cepat, tentunya tujuan keuangan kita juga akan tercapai lebih cepat. Gitu. Oke, menarik nih Mbak. Kita kan juga bahas cepet-cepet nih. Semua orang pasti juga pengen frugal living, tujuan keuangannya sampai ini cepet gitu loh. Semuanya juga pengen kayak gitu nih Mbak. Ada nggak sih kayak cara untuk mempercepatnya nih biar untuk merdeka finansial tuh semakin mudah tercapainya, terus juga semakin bisa dirasakan oleh semua orang gitu. Ada nggak sih Mbak caranya? Mungkin salah satunya bisa ke investasi. Tapi untuk investasi itu juga butuh modal kan? Bener. Nah, modalnya dari mana? Dari frugal living itu tadi, gitu. Setuju. Oke, menarik. Jadi kalau misalkan kita bisa lebih berhemat, gitu, maka uang yang akan kita investasikan tentu nominalnya akan lebih banyak, gitu. Nah, itulah yang bisa mempercepat tujuan keuangan kita. Misalnya kita sudah membuat konsep perencanaan keuangan, sudah mengalokasikan anggaran, gitu. Kemudian kita melihat, oh ternyata masih ada celah nih yang kita bisa lebih berhemat, gitu. Atau kita bisa lebih banyak alokasi untuk investasi. Nah tentunya itu akan mempercepat tujuan keuangan atau tujuan investasi kita. Wow, berarti boleh aku garis bawah ini ya dengan cara frugal living ini bisa mencapai merdeka finansial dengan cepat loh. Ya, mempercepat. Mempercepatnya, apalagi kalau misalnya sobatnya bisa berinvestasi sekaligus nih. Betul. Sejalan semuanya, bisa frugal living sejalan, investasi juga sejalan. Jadi untuk mencapai merdeka finansial ini semakin mudah tercapai dan juga mempercepat tadi Mbak Etias ya. Oke, kalau misalnya ngomong-ngomong investasi nih, investasi seperti apa nih yang cocok untuk diterapkan gaya hidup frugal living nih Mbak? Sebenarnya apapun gaya hidupnya gitu ya, jadi investasi itu perlu berdasarkan profil resiko dari kita sendiri. Dan tujuan keuangan atau tujuan investasinya itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita berdasarkan profil resiko, mungkin kita bisa melihat apakah kita tipe konservatif, agresif ataupun moderat. Nah, kalau misalnya dari tujuan keuangan, apakah itu misalnya untuk dana darurat? Kalau dana darurat tentunya bisa masuk ke instrumen reksadana pasar uang contohnya. Atau misalnya tujuan keuangan atau tujuan investasinya itu untuk dana pensiun, itu dia bisa masuk ke reksadana saham misalnya, atau misalnya masuk ke saham langsung gitu, itu juga bisa gitu. Contohnya misalkan, jadi kita harus menyesuaikan juga dengan tujuan keuangan kita tuh investasinya mau diapain sih gitu. Jadi sebelum kita investasi, kita harus tahu dulu tujuannya gitu. Ini kita uangnya mau dipakai untuk apa? Baru kita menentukan instrumen investasi yang tepat di situ. Oke, berarti harus tahu tujuannya dulu nih. Apa biar bisa tahu nih gimana instrumen investasi yang tepat itu seperti apa. Betul. Gitu. Dan juga profil resikonya nih penting Mbak ya. Betul sekali. Jangan ikut-ikutan teman. Yes. Jangan ikut-ikutan. Karena kalau ikut-ikutan teman belum tentu teman bisa mampu menerima resiko penurunan. Mungkin belum tentu kita bisa menerima resiko penurunan seperti itu gitu. Iya, setuju sih. Terus nih Mbak terakhir, udah terakhir aja nih. Aduh cepet banget nih. Kira-kira apa sih Mbak saran dan tips untuk Sobat Rendra nih baru mulai menerapkan gaya hidup frugal living nih Mbak? Oke, jadi pertama mungkin Sobat Rendra bisa mulai pahami kondisi keuangan kita sendiri. Karena sebenarnya memang kondisi keuangan saya dan kondisi keuangan kita tuh beda gitu. Jadi kita memang nggak bisa menyamakan, oh orang itu kayaknya spendingnya segini gitu. Kita nggak bisa menyamakan seperti itu karena kondisi keuangan setiap orang berbeda gitu ya. Makanya yang paling penting yang harus diingat adalah kita coba untuk pahami kondisi keuangan kita, kemudian kita bikin alokasi anggaran yang sesuai, dan yang paling penting kalau misalnya kita melihat mencoba frugal living ini pasti susah sebenarnya, perlu ada pengorbanan, dan biasanya di awal-awal itu banyak yang menyerah gitu. Banyak yang menyerah gitu. Jadi teman-teman jangan menyerah gitu, karena memang inilah awalnya, tapi lama-lama mungkin teman-teman akan semakin terbiasa, dan tentunya itu tadi gitu, kita bisa mencapai tujuan keuangan atau tujuan investasi kita. Wow, aku sangat-sangat mendapat insight banget loh dari Mbak Tias hari ini. Senang banget karena bisa ngobrolin tentang frugal living, kayak gimana cara menerapkannya, tipsnya juga, dan juga gimana cara kita mengelola keuangan biar bisa mencapai merdeka finansial.
Nah, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Mbak Tias nih mau mampir di YouTube Reksadana Kukom. Semoga nanti kita bisa ada YouTube tema-tema selanjutnya ya. Iya, masih ada loh Mbak, ada solo living, ada segala macam living. Nanti kita bahas macam-macamnya ya Mbak ya. Yang pastinya di YouTube Reksadana Kukom. Nah, aku Zaki undur diri dulu dan sampai jumpa di YouTube Reksadana Kukom selanjutnya. Bye-bye semua. Bye, terima kasih. Nah Sobat Renda, seru banget kan topik tadi pembicaraannya. Jangan lupa untuk nonton video Reksadana Kukom yang lainnya di samping ini ya.